Selamat pagi Sobat ICC, selamat bergabung di dalam acara Devotion ICC Bandung. Saya Mary Ellen dan saya ingin berbagi sesuatu pagi hari ini. Saya beri judul renungan ini, Kerikil Sandungan. Saya ingat sudah lama ini, 2003. Waktu itu saya sedang studi, program yang saya ambil adalah sastra. Kadang kan orang tanya ya, kalau belajar sastra itu belajar apa? Jadi kami itu diajarin untuk bisa melihat karya-karya sastra, bentuk-bentuk literatur, apakah itu bentuknya puisi atau drama yang tertulis, atau novel, atau naratif, apapun, menganalisa itu, kemudian itu menjadi sarana untuk bisa melihat kejadian yang terjadi di masa karya itu ditulis. Apakah secara sosial, atau ekonomi, atau politik, atau budaya. Jadi seperti diberi kacamata, diberi teropong untuk melihat gitu ke masa-masa di mana karya sastra itu ditulis. Dan waktu itu saya ingat ada satu cerita yang profesor saya ceritain dan saya nggak lupa. Ini tentang Frederick Douglass. Frederick Douglass ini adalah penulis African American. Jadi dia berkulit hitam, tapi dia menulis sebuah karya yang karyanya itu dimasukkan ke dalam kanonisasi karya sastra di Amerika. Itu sebuah pencapaian besar, karena bahkan nggak semua orang kulit putih pun karyanya bisa masuk ke dalam kanonisasi karya sastra Amerika pada saat itu. Apalagi saat itu adalah saat dimana perbudakan masih berlangsung di daerah selatan di Amerika. Kenapa saya ingat Frederick Douglass? Dia menulis The Narrative of Frederick Douglass pada tahun 1845, dan itu dari cerita hidupnya sendiri, tentunya menyangkut cerita perbudakan di Amerika. Saat itu dia menulis bahwa sebetulnya dia berhasil melarikan diri ke utara, ke New York. Dia membeli kebebasannya dan dia menulis kisah hidupnya dengan cara menulis yang sangat piawai, bagus banget, dan dia memperlihatkan bahwa seorang dengan latar belakang seperti dia bisa punya intelligence, kecerdasan untuk menulis yang karyanya diterima oleh bahkan orang-orang berpendidikan. Saat itu yang bisa saya ingat dari apa yang dia tulis di bukunya, di naratif tersebut, adalah dia menulis tentang ketidakadilan. Jadi di zaman perbudakan itu, ini adalah sebuah yang wajar atau yang lumrah pada saat itu. Kalau anak lahir di masa perbudakan, itu akan dipisahkan dari ibunya. Dan kalau ayahnya juga ada di ladang perbudakan, di ladang tempat mereka bekerja itu, pasti akan dipisahkan juga. Jadi bayi ini diharapkan tidak terus berhubungan dengan anggota keluarganya, dipisahkan, dan tanggal lahirnya juga itu dicatat oleh si slave master, oleh orang yang menangani budak-budak ini di sebuah buku kecil. Jadi juga tidak diberitahu kepada anak atau bayi tersebut gitu. Jadi ketika dia tumbuh, kadang dia tahu ayahnya siapa, atau dia dengar cerita tapi nggak pernah yakin gitu. Misalnya dia tahu ibunya, tapi ibunya pun juga nggak bisa tahu tanggal lahir dia, tanggal berapa sebenarnya. Terus memang tempat kerjanya dipisahkan ya, tujuannya supaya mereka nggak bisa bersatu, kemudian bersepakat untuk sama-sama kabur gitu. Jadi dia merasa satu, tidak adil. Dan memang ini bukan hanya dia yang mengalami, tapi ada banyak anak-anak yang lahir di masa perbudakan, anak-anak kulit hitam mengalami hal itu. Kemudian dia diperjualbelikan. Dia berpindah dari satu pemilik ke pemilik yang lain. Jadi seolah-olah ya seperti barang dan bukan manusia. Hanya satu hal yang buat dia ini menjadi sandungan dalam hidupnya, itu adalah dia merasa tidak mengetahui tanggal lahirnya. Itu membuat dia kehilangan identitas. Dia pernah menulis, mengapa anak kulit putih diizinkan mengetahui usia mereka, sementara buat dia mengetahui tanggal lahirnya saja itu dia catat akan menjadi pencapaian
pribadinya. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah tahu dengan pasti kapan dia lahir. Dia pernah diberitahu dia lahir antara tahun 1818 atau 1817, dan akhirnya dia sendiri yang menetapkan, saya menetapkan tanggal lahir saya tahun segini, karena tidak ada kepastian. Kemudian dia ingat ibunya pernah memberi dia kue ulang tahun berbentuk hati dan memanggil dia Little Valentine. Jadi akhirnya dia pilih 14 Februari, tanggal lahir dia 14 Februari 1817. Walaupun sebetulnya di dalam hatinya dia merasa itu seperti sebuah quest, kayak sesuatu yang dia kejar tapi nggak pernah dia temukan sampai akhir hidupnya. Sesuatu yang dia anggap akan menjadi pencapaian pribadi. Tetapi ketika dia sudah bebas dari perbudakan itu, walaupun dia punya hal yang buat dia seperti mengganggu, yang kalau kita ibaratkan seperti kerikil, itu dia berhasil mengatasi hal itu. Dia pindah ke utara dan dia tercatat sebagai seorang reformis sosial Amerika, abolitionist, orang yang menentang perbudakan, orator, pandai berbicara, penulis, dan negarawan. Dia adalah pemimpin terpenting gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika di abad ke-19. Ini sebuah hal luar biasa. Saya melihat ada hal yang bisa kita pelajari dari Frederick Douglass ini. Ada ayat yang luar biasa tercatat di Efesus 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berhenti dulu di situ. Ayat 17 ini bicara mengenai kasih sebagai akar dan dasar. Konteks yang paling tepat untuk kita bisa merasa kasih di mana itu menjadi fondasi itu adalah keluarga. Ini hal yang budak-budak pada zamannya Frederick Douglass tuh nggak pernah alami. Mereka nggak tahu apa rasanya punya keluarga di mana ada kasih di dalamnya, di mana mereka bisa berakar. Di sini disebut rooted in love, berakar di dalam kasih, berdasar. Ini sesuatu yang dihilangkan dari cerita hidup mereka. Jadi kalau saat ini saudara tahu kapan saudara lahir, tempat saudara lahir, punya fotonya, punya videonya, dan kita tahu banget kita ada di sebuah keluarga yang mengasihi, yang akar dan fondasinya itu jelas kasih Kristus. Itu sebuah pencapaian buat kita. Kalau saat ini kita belum bersyukur akan semua itu, coba lihat hal ini. Ini jika ditaruh di hidup orang lain, buat dia ini adalah sebuah pencapaian. Bukankah ini layak kita syukuri? Kita lanjut. Dibandingkan dengan hidup di masa perbudakan, hidup di keluarga yang berakar berdasar dalam kasih, apakah itu keluarga inti kita atau itu keluarga di dalam Kristus, kadang kondisi membuat kita merasa lebih punya keluarga dengan orang-orang yang tidak sedarah, dan itu sangat mungkin karena di dalam Kristus itu kita berakar di dalam kasih Kristus yang tidak tergoyahkan. Itu yang menjadi dasar hidup kita. Kalau kita bicara perbudakan, saat ini kita pun juga sempat jatuh di dalam perbudakan. Kita diperbudak oleh tipu muslihat iblis yang merampas hak istimewa kita dari identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Dengan cara yang sama, budak-budak merasa identitasnya dirampas dari mereka melalui perbudakan. Kita juga sama. Tipu muslihat yang iblis taruh itu adalah tipuan iblis yang adalah musuh kita untuk merampas kita dari identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Karena itu ayat 18 dan 19 ini adalah doa kita bagi siapapun, mungkin bagi diri kita sendiri atau bagi orang-orang di sekeliling kita, agar kita bisa keluar melangkah ke dalam panggilan Tuhan yang sesungguhnya dan berada di dalam kepenuhan Allah, tidak terus-menerus ada di dalam tipu muslihat iblis yang terus membelenggu atau memperbudak kita.
Kita baca ayat 18 dan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. 19. Dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kasih yang multidimensi. Tuhan kasih kita kasih yang mencakup berbagai area, berbagai aspek dalam hidup kita. Hanya kadang ada satu hal ini. Dalam bahasa Inggris itu ada kata pet peeve. Pet itu sebetulnya artinya favorit, kesayangan. Peeve itu hal yang menyebalkan. Jadi kalau disatukan, pet peeve, ya itu seperti hal yang menyebalkan favoritnya kita. Seperti paradoks ya, seperti ada dua ide yang berlawanan di dalam satu konteks ini. Tapi coba cek dalam hidup kita, setiap orang punya pet peeve. Mungkin buat musisi ada yang pet peeve-nya itu hal kecil yang mengganggunya itu kalau ngedenger suara feedback misalnya gitu ya, lagi pakai in-ear monitor terus ada suara feedback nging gitu. Itu pet peeve banget gitu. Nggak suka banget sama itu gitu. Tapi ya gimana, tetap ada di dalam situ karena musisi hidupnya di situ, tidak terhindarkan misalnya begitu. Atau hal kecil apa dalam hidup kita yang membuat kita seperti itu menyebalkan, tapi kita terus-menerus ada di situ. Misalnya, kalau kita ngobrol sama anggota keluarga, kemudian ada hal kecil yang buat kita kayak, aduh nggak suka banget ngelihat misalnya anak saya, atau suami saya, atau ibu saya, ketika bicara, itu seperti nadanya itu kasih perintah, kasih instruksi. Gitu di hati itu kayak pet peeve gitu ya. Jadi kayak hal kecil, yang namanya pet itu hal kecil, itu hal minor dalam hidup, tapi menyebalkan. Nah ini yang mungkin bisa kita kategorikan sebagai kerikil sandungan itu. Kayak kecil, bukan batu sandungan, bukan batu yang besar, kerikil, tapi ada di dalam sepatu kita. Kadang kita bisa melihat itu ada dalam hidup kita. Contoh, kita tahu Tuhan ingin kita mengampuni, tapi sesuatu dalam hati kita merasa kalau saya mengampuni saya kalah. Itu bukan hal yang benar kalau dilihat dari perspektif firman Tuhan. Tapi hal yang menyebalkan itu kita simpen, kerikil itu kita taruh di dalam sepatu kita. Kecil, tapi setiap melangkah itu terasa. Dan kita belum mau keluarkan itu, walaupun kita tahu itu hal yang benar. Ini yang menyebabkan doa di dalam Efesus 3 ayat 18-19 tadi belum terjadi dalam hidup kita. Padahal yang Tuhan mau adalah, saya ingin baca di dalam terjemahan NLT, New Living Translation, ayat 19-nya tertulis begini. Ini yang Tuhan ingin. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Ini yang menjadi panggilan, yang menjadi tujuannya Tuhan. Kenapa kita dikasih konteks kasih yang segitu luas, lebar, dalam, tinggi? Ini modalnya dari Tuhan, supaya akhirnya kita bisa mengalami ini, the fullness of life. Kadang alasan kita adalah sepatu saya tidak benar, konteks saya tidak tepat. No, kita ada di sepatu yang benar. You are in the right shoes. Cuman kerikilnya aja harus dibuang. Jadi kata-kata fullness, complete, ini kata-kata yang mahal, yang Tuhan punya buat hidup kita. Ini yang Tuhan proyeksikan dalam hidup kita. Complete, kepenuhan dari Allah.
di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita complete, penuh. Bagaimana kita bisa melangkah ke dalam kepenuhan ini? Hanya ada satu caranya. Mungkin kita bisa mulai dengan bertanya, perspektif penuh ini, apakah ini kacamata saya atau kacamata Tuhan? Kalau ini kacamata Tuhan, mulai ganti kacamata kita, lepas pandangan kita, beralih, step into perspektifnya Tuhan. Mulai ganti perspektif kita, mulai buang hal kecil yang mengganggu tadi, yang kita simpen terus. Kecil, minor, tapi mengganggu dan terasa terus. Dari perspektif kita, itu seperti hal yang sudah menjadi bagian hidup kita. Tapi kata Tuhan, enggak. Aku punya rencana yang jauh lebih baik. Buang itu kerikil sandungannya. Mulai pakai kacamatanya Tuhan, lihat dari perspektif Tuhan. Dan kita akan melihat dunia dari pandangan yang jauh berbeda. Sesuai apa yang Tuhan punya, perspektifnya, panggilannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk ayat-ayat yang kami baca pagi ini. Biar ini menginspirasi kami Tuhan, untuk kami bisa mengalami kepenuhan Kristus, agar kami bisa melangkah masuk untuk melihat hidup kami dengan cara Engkau melihat kami. Roh Kudus pimpin kami terus, tuntun langkah kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa dalam devotion selanjutnya. God bless you.